Jumpa lagi di Klavo Sukacita. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kita tetap diajak untuk menikmati santapan rohani supaya kita memiliki kekenyangan dan kelegaan, bakal bekal dalam menghentarkan perjalanan kehidupan kita, sehingga iman kita tidak mengalami kebimbangan dan kegoncangan, keraguan-raguan, serta keputusasaan dan hilang harapan. Oleh sebab itu, mari kita dengan penuh sukacita kita mau menikmati firman Tuhan yang menghidupkan saya dan pemirsa sekalian. Maka sebelumnya kita berdoa meminta pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Dengan sukacita kami rasakan dalam setiap kepribadian kami, karena kami selalu diberikan santapan rohani lewat channel Klavo Sukacita. Tuhan sendiri yang memberikan kepercayaan kepada channel Klavo Sukacita untuk membagikan firman kepada kami, supaya kami sekalian diberikan kekenyangan dan kelegaan, bahkan menjadi bekal dalam menghentarkan perjalanan kehidupan kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Tuhan berikanlah kami ketenangan, bahkan konsentrasi dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, serta memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari dengan pertolongan Roh Kudus memampukan kami sekalian. Dan hamba yang Allah percayakan, Tuhan tolong hamba, Tuhan mampukan hamba, dan lengkapi hamba dengan hikmat, pengetahuan, wawasan, kosakata dan tutur kalimat yang baik menurut kehendak Tuhan, jangan menurut kehendak hamba. Terima kasih Bapa, kami telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan kita terambil dari kitab Amos pasal 5 ayat 4 sampai pada ayatnya yang ke-6 dengan perikop pembacaan jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi kita yang dengan penuh ketekunan dan kesetiaan membaca dan merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam, serta memperlakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pembacaan kita dari Amos pasal 5 ayat 4 sampai pada ayatnya yang ke-6 diberikan tema Tuhan Jalan Kehidupan. Tuhan Jalan Kehidupan, inilah tema perenungan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita melihat tampilnya Amos kepada bangsa Israel. Dan siapakah Amos? Amos yang Allah sendiri percayakan kepadanya. Ia menyatakan tentang suara Tuhan kepada bangsa Israel. Dan latar belakang kehidupan kepribadian Amos. Amos adalah seorang peternak domba dari Tekoa. Dan pada zaman usia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi yang dialami. Oleh sebab itu Amos tampil dalam kehidupan bangsa Israel ini untuk menyatakan kepada mereka, dalam mengingatkan mereka untuk selalu mereka harus ada dalam jalan Tuhan. Sebenarnya bangsa Israel sebelum mereka keluar dari bangsa Mesir atau dari tanah Mesir dan mereka berjalan menuju tanah Kanaan, merupakan tanah perjanjian yang Allah janjikan kepada mereka. Bukan hanya sekedar mereka berjalan begitu saja tanpa dituntun, tanpa dinasihati, tanpa ditegur, bahkan tanpa ada firman dalam kehidupan mereka. Allah selalu menyertai mereka, bahkan Allah menginginkan mereka supaya mereka itu ada dalam jalan kebenaran. Sehingga Allah mengubah karakter, sifat, tingkah laku mereka, tradisi pembawaan kehidupan yang masih terbawa dari Mesir. Dalam perjalanan untuk masuk ke tanah Kanaan, Allah mau membentuk mereka. Sehingga Allah memberikan hukum Tuhan lewat Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Tetapi betapa kerasnya hati mereka, kehidupan mereka yang masih ada dalam suatu tradisi dan kepercayaan kepada tahyul, bahkan juga suatu pandangan mereka kepada dunia.
Oleh sebab itu mereka berada dalam pembuangan di Babilonia. Allah menginginkan mereka untuk berbalik, dan mereka diingatkan terus untuk harus mencari Allah supaya mereka memiliki kehidupan. Bahkan mereka jangan pergi menyembah kepada berhala-berhala, mendatangi kepada orang-orang pintar, dukun-dukun, dan juga satu kepercayaan-kepercayaan yang sia-sia yang berasal dari dunia. Tetapi carilah Tuhan supaya mereka itu tetap harus hidup, dan mereka dapat memiliki tanah perjanjian yang Allah janjikan dalam kehidupan mereka. Berjalan dalam jalan kebenaran, karena Tuhan adalah jalan kehidupan. Orang yang berjalan dalam jalan kebenaran berarti dia memahami, dia mengerti bahwa Tuhan itu adalah jalan kehidupan. Tuhan yang dapat memberikan dia hidup, Tuhan yang dapat memberikan dia kelegaan, Tuhan yang dapat memberikan dia berkat. Menjadi satu pertanyaan bagi kita sekalian selaku umat-umat Tuhan yang hidup dalam zaman yang sedang berada dalam kegoncangan dunia dengan tantangan cobaan yang sedang menerpa kehidupan kita dengan kehadiran virus yang pada saat ini kita masuk dalam tahap yang ketiga dengan penyebaran virus yang juga akan membuat kehidupan kepribadian dan kehidupan keluarga bahkan dalam aktivitas kita itu tidak akan begitu leluasa, akan berada di dalam kehidupan yang membuat hidup ini berada di dalam banyaknya keraguan-raguan, kebimbangan. Siapa yang dapat untuk membawa kita? Maka kita diajak untuk mari kita datang lebih banyak menikmati firman, hidup di dalam firman. Karena firman itu adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri. Dia yang mau mengubah hidup kita supaya kita tidak mengalami kesusahan, penderitaan, kita tidak mengalami banyak masalah dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup dalam firman, hidup kita ini akan dibaharui. Dan kalau kita sudah mau dibaharui dan kita menerima Kristus itu hidup dalam kehidupan kita, maka kita menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Bukan hanya sekedar kita mendengarkan suara Tuhan, tetapi kita mau menjadi pelaku firman. Hidup seturut apa yang Tuhan inginkan. Dengan selalu mau bertanya, Tuhan apa yang kau inginkan dalam kehidupan saya? Untuk dapat saya memberlakukannya dalam kehidupan saya tiap-tiap hari. Itulah yang Tuhan inginkan, berbuat baik. Hidup orang Kristen yang ada dalam keteraturan. Berarti seorang Kristen itu tidak mengalami kesusahan. Orang Kristen itu tidak mengalami kebimbangan. Orang Kristen itu akan selalu diberkati Tuhan dengan kelimpahan berkat. Maka jangan engkau menganggap dirimu sebagai Kristen berarti sudah hidup benar. Belum tentu. Mungkin bisa orang yang bukan dikatakan sebagai Kristen, tetapi ketika tatanan kehidupan dia itu baik, melakukan firman Tuhan, hidup dalam menyatakan kasih kepada sesama dan kasih kepada Allah, berarti dia akan juga memiliki keselamatan karena dia mau berada dalam jalan kehidupan, jalan Tuhan yang memberikan dia hidup. Tetapi kalau dikatakan orang Kristen tetapi hidupnya masih menganggap remeh firman, hanya cuma terkadang ketika mendengarkan firman Tuhan, hamba Tuhan menyatakan tentang kebenaran, mengaminkan dan mengaminkan, tetapi kenyataan tidak melakukannya, sama saja dengan bohong. Oleh sebab itu, mari kita hidup takut di hadapan Tuhan. Jangan kita hidup dalam dunia ini, hidup dengan mengandalkan dunia. Karena dunia tidak dapat memberikan kita kehidupan, tetapi Tuhan memberikan kita kehidupan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, carilah Tuhan selama wajahnya masih bisa untuk ditemui. Datanglah kepada Dia, serahkanlah semua beban, persoalan, masalahmu kepada Dia. Dia sanggup dan mampu untuk memberikan kelegaan kepadamu. Apapun persoalanmu, seberat apapun, setiap tantangan cobaan yang datang menerpamu, Dia sanggup dan mampu untuk memberikan kelegaan kepada engkau. Maka jangan bimbang, jangan ragu dan putus asa. Tuhan selalu ada menyertai kita. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan jalan hidup bagi kami sekalian. Engkaulah Allah yang sanggup dan mampu memberikan kami kehidupan. Dunia memberikan kami kebinasaan, tapi Engkau Tuhan memberikan kami kehidupan.
Maka jangan Bapa Kau tinggalkan kami, jangan Tuhan Kau biarkan kami. Berikanlah kami juga mendengarkan suara Amos yang tampil. Karena Amos bukan hanya tampil kepada bangsa Israel, tetapi Amos juga tampil kepada kami sekalian yang adalah umat-umat kepunyaan-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Kau begitu baik dan ajaib dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati mereka yang selalu terlibat di dalam pelayanan channel Klavos Sukacita ini, baik hamba-hamba Tuhan, kru-kru, bahkan bagi mereka yang telah menopang akan pelayanan ini. Tuhan membuka jalan buat mereka, Tuhan curahkan berkat bagi mereka, hikmat Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau Allah yang hidup. Ini doa kami. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.